Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema eksposisi kitab Kejadian pasal yang kedua. Di kitab Kejadian pasal yang kedua ini kita akan membahas tentang manusia dan Taman Eden. Ya, manusia dengan Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat di taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik seorang manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk itu manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan kepada semua burung-burung di udara dan segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun
lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan ini sebab diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya tidak berpakaian. Manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Dari sini kita dapat belajar bahwa di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa Adam dan Hawa pada waktu itu tidak taat kepada Tuhan, sehingga ia mengambil buah pengetahuan. Di tengah-tengah pohon itu diambil buah pengetahuan baik dan jahat. Karena itu disuruh oleh iblis untuk memakan pohon itu, sehingga ia tidak taat dan keduanya jatuh di dalam dosa. Nah, di ayat yang ke-18 tadi itu dikatakan Tuhan itu berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Dia akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pada waktu itu Adam ini merasa sendirian. Nah, ceritanya itu dia sedang tertidur nyenyak. Dia sedang tertidur, lalu Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam yang untuk dijadikan Hawa sebagai pasangan yang ideal, yang seperti Tuhan janjikan kepada kita. Dari sini kita dapat poinnya adalah, buah pengetahuan itu adalah sumbernya adalah pohon kehidupan. Dari eksposisi manusia, eksposisi kitab Kejadian pasal yang kedua membahas tentang manusia dengan Taman Eden ini, kita dapat belajar bahwa kehidupan umat percaya itu harus selalu hidup taat dan setia mengikuti jalannya Tuhan. Sebab perjalanan hidup umat kekristenan itu akan lebih panjang sesuai dengan tujuan dan destiny-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan Tuhan menjadikan manusia itu berpasangan supaya apa? Dia dapat menghasilkan buah. Bukan menghasilkan buah ya. Menghasilkan keturunan ilahi yang sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Makanya dikatakan tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Maka Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi generasi yang menghasilkan keturunan ilahi yang sesuai dengan visi misinya Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan visi misinya kepada kita. Kita harus melanjutkan visi misi itu sehingga hidup kita ini berkenan dan generasi-generasi yang mendatang juga hidup takut akan Tuhan dan hidup taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita dan generasi yang mendatang. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin, amin, amin.